Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsa Nabila dengan NPM 23.196. Hari ini saya akan mempresentasikan singkat tentang perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakannya dalam sistem civil law dan common law untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perbandingan hukum. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Sistem hukum di dunia secara umum terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu civil law dan common law. Sistem civil law yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental dan negara-negara yang mengikuti tradisi hukum Romawi bersifat kodifikatif di mana undang-undang tertulis menjadi sumber hukum utama. Di dalam sistem ini, hakim berperan menafsirkan dan menerapkan hukum secara tertulis dengan prinsip kepastian hukum sebagai tujuan utama. Sementara itu, sistem common law berasal dari tradisi Anglo-Saxon dan berkembang di Inggris serta bekas koloninya, yang menempatkan presiden atau putusan hakim sebagai sumber hukum yang dominan. Hakim dalam sistem ini memiliki peran yang lebih besar dalam pembuatan hukum melalui putusan dan interpretasi berdasarkan prinsip keadilan dan konteks kasus, atau rule of law. Perjanjian merupakan salah satu institusi hukum yang sangat penting dalam aktivitas hukum, ekonomi, dan sosial. Mekanisme perjanjian dan bagaimana penegakannya menjadi sesuatu aspek kunci yang menunjukkan karakteristik dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Asas kebebasan berkontrak, interpretasi kontrak, dan tanggung jawaban prestasi menjadi fokus utama dalam mempelajari perbandingan ini. Karena ketiga aspek tersebut yang berperan vital dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam hubungan antara pihak. Memahami perbedaan antara mekanisme perjanjian dalam civil law dan common law penting untuk memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku bisnis global agar tetap mengantisipasi risiko hukum dan memilih sistem hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dibuat. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu asas kebebasan berkontrak. Menurut civil law, kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang dan ketertiban umum berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 hingga 1337 KUH Perdata. Contoh pembatasannya terkait cacat kehendak seperti paksaan dan penipuan. Sedangkan menurut common law memandang ini lebih luas dan fleksibel. Kontrak-kontraknya harus disertai pertimbangan atau consideration, bebas selama tidak ada penipuan atau paksaan, dan common law sendiri lebih menghormati kehendak para pihaknya. Yang kedua adalah interpretasi kontrak. Menurut civil law, interpretasi kontrak merupakan penafsiran objektif berdasarkan isi teks kontrak dan aturan hukum tertulis. Bukti di luar kontrak dapat dipertimbangkan secara jelas. Dan menurut common law, interpretasi kontrak merupakan sebuah hal yang lebih menguntungkan konteks dan maksud subjektif pihak kontrak, memperbolehkan parol evidence atau bukti di luar kontrak untuk interpretasi. Prinsipnya adalah kontra pro verentem untuk klausul ambigu. Yang ketiga merupakan tanggung jawab prestasi. Dalam civil law diatur rinci dalam KUH Perdata, termasuk pelaksanaan prestasi, ganti rugi, dan pembatalan kontrak. Prestasi dapat bersifat objektif tanpa harus ada kesalahan. Di dalam sistem common law, fokus pada pemulihan melalui ganti rugi, specific performance, atau pembatalan dengan fleksibilitas hakim menyesuaikan keputusan kasus per kasus. Dan yang selanjutnya merupakan implikasi terhadap kepastian hukum dan keadilan. Di dalam civil law sendiri memberi kepastian hukum tinggi melalui aturan tertulis. Contoh untuk ikatan hukum yang stabil namun kurang fleksibel untuk menghadapi situasi yang unik. Sedangkan di dalam common law mengutamakan keadilan substantif dengan interpretasi adaptif, memungkinkan penyesuaian putusan sesuai fakta tetapi bisa menimbulkan ketidakpastian dalam kepastian hukum. Nah, untuk yang terakhir merupakan kesimpulannya. Perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakan dalam sistem civil law dan common law menunjukkan perbedaan mendasar yang berakar pada filosofis masing-masing sistem. Sistem civil law menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber utama dan menjunjung tinggi kepastian hukum dengan pembatasan kebebasan berkontrak demi melindungi kepentingan bersama. Penafsiran kontrak dalam civil law cenderung tekstual dan objektif, sedangkan tanggung jawaban prestasi diatur secara rinci dengan sanksi yang jelas. Di sisi lain, sistem common law mengedepankan kebebasan berkontrak dengan ketentuan seperti consideration dan membangun sistem hukum dari jurisprudensi yang berfungsi sebagai sumber hukum utama. Interpretasi kontrak dalam common law memberikan kekuasaan atau keleluasaan lebih besar kepada hakim untuk mempertimbangkan konteks dan maksud subjektif para pihak. Penegakan prestasi diorientasikan pada keadilan substantif dan solusi yang sesuai kondisi konkret maupun mengorbankan sebagian kepastian hukum. Implikasinya, civil law memberikan kepastian hukum yang tinggi namun dengan
fleksibilitas yang terbatas dalam menyesuaikan keadaan, sedangkan common law menawarkan keadilan yang adaptif namun dapat menghasilkan ketidakpastian dalam kepastian hukum. Pemahaman mendalam atas perbedaan ini sangat krusial dalam dunia yang semakin terintegrasi agar dapat mengelola risiko hukum dan memaksimalkan manfaat dari kontrak secara efektif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakannya dalam sistem sipil dan common law. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Mungkin jika ada yang kurang jelas dan kurang lengkap, itu sudah saya sampaikan di dalam makalah yang nanti akan saya lampirkan. Untuk presentasi singkatnya saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.